Absensinya tidak dilakukan di dalam kolom chat, bukan diketikkan di dalam kolom chat, tapi pada link yang sudah ada di dalam kolom chat, link paling atas. Tinggal diklik link paling atas. Ya, linknya udah ada di bawah. Tinggal diklik untuk dimohon mengisi absensi pada link tersebut. Oke, kita bisa mulai. Kepada Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk membuka Zoom sosialisasi pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak dengan topik penyebab dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kepada Bapak Herini Silalahi, dipersilakan Pak dengan hormat. Coba Rita dicek dulu itu apa dari PMD, sekretaris kok belum masuk. Ya Pak, sebentar Pak saya. Kabit KDM, KDMD, KMDA. Berapa jumlah yang masuk? Coba dilaporkan dulu. Jumlah yang sudah ada pada Zoom kita ada 44 orang, Pak. Ya, terutama untuk anak-anak kita dari forum mana? Dari forum. Yang sudah mengisi link absensi kita masih 15 orang. Diharapkan untuk Bapak Ibu dan adik-adik kita, terutama yang dari Forum Anak Kabupaten Toba, untuk mengisi link absensi yang ada di dalam kolom chat. Terima kasih. Oke, baik. Bagi yang menyusul nanti untuk bergabung, tapi mohon dari rekan-rekan dari Dinas PMD untuk mengingatkan para staf, para pejabat untuk ikut serta mensukseskan tugas-tugas dari rekan-rekan kita yang sedang lagi latihan dasar atau prajabatan di lingkungan Dinas PMD PPA. Untuk Ibu Lumongga, mohon bagi rekan-rekan kita dari PMD PPA yang nggak masuk, tolong dihubungi atau diajak di grup WA kita untuk segera bergabung di Zoom pada malam hari ini. Baik, terima kasih untuk kita semua. Horas. Selamat malam. Pada malam yang berbahagia ini kita untuk peserta seluruhnya pada saat sekarang ini saya berbicara semua mematikan mic-nya, di-mute. Baik, kita mulai. Yang saya hormati
Bapak Ibu pejabat eselon 3, Dinas PMD, PPA yang pada saat ini saya lihat telah mengikuti Bapak Heri John Huta Barat. Terima kasih Pak atas partisipasinya. Begitu juga para pejabat eselon 4 atau pejabat fungsional yang sudah bergabung. Pada malam hari ini, saya berterima kasih atensi dari rekan kita, Ibu Rita Sitinjak, bisa kita bergabung untuk kegiatan yang dilaksanakan guna memenuhi persyaratan dalam hal menjalankan tugas dalam prajabatan. Yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anak kami dan yang kami sayangi seluruh Jum dari Forum Anak Kabupaten Toba dan para peserta yang diundang secara khusus untuk mengikuti Zoom pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan lindungannya. Kita dapat berkumpul atau bersama di dalam Zoom meeting ini dalam keadaan sehat. Dalam rangka mengikuti sosialisasi Zoom meeting tentang pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh pengelola pemberdayaan perlindungan perempuan dan pekerja sosial. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak kami yang kami sayangi, atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba, kami mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya Zoom meeting ini. Bahwa kita tahu bersama pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat penting berkaitan dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Toba, baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penyalahgunaan narkoba, serta kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kegiatan ini diharapkan kepada kita semua, terutama anak-anak kami yang mengikuti kegiatan ini, dapat lebih mengerti akan pentingnya melindungi perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan-kekerasan, terkhusus pada anak-anak kami, pelajar di Kabupaten Toba, agar dapat menjadi pelopor dan pelapor, di mana pelapor adalah anak yang berperan aktif melaporkan segala hal yang terjadi dalam lingkungan kita, baik itu yang terjadi di dalam rumah tangga, baik itu yang terjadi di dalam masyarakat, ataupun di lingkungan sekolah, baik di lingkungan para komunitas-komunitas anak yang ada di Kabupaten Toba, ataupun yang adik-adik atau anak-anak kami yang kami sayangi dalam hal konteks diskusi-diskusi kelompok, agar melaporkan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Adik-adik kami, sedangkan pelapor adalah agen perubahan yang diharapkan untuk memulai aksi dan atau kontribusi positif. Artinya anak-anak kami, adik-adik kami, para pelajar yang tergabung dalam forum anak ini bisa menjadi
agen perubahan, yang dalam artinya adik-adik sekalian menjadi tauladan, contoh bagi rekan-rekan anak-anak yang ada di Kabupaten Toba, agar nantinya adik-adik, anak kami menjadi tauladan, menjadi panutan. Dan kami harapkan juga pada saat sekarang ini memang kami akui sejak dibentuknya dari tahun 2019 sampai tahun 2021 tidak banyak yang bisa diperbuat oleh Forum Anak di Kabupaten Toba, dikarenakan kita tahu semua bahwa keadaan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 kita dilanda bencana yang terjadi atau bencana non alam, yaitu COVID-19 yang melanda dunia, Indonesia, bahkan di Kabupaten Toba. Untuk itu kami juga dari Dinas PMD PPA merasa sangat kurang dalam komunikasi yang intens bagi adik-adik kami sekalian. Untuk itu pada malam yang berbahagia ini kami berharap dari adik-adik kami, anak-anak kami untuk lebih komunikatif, nantinya bertanya apa sebenarnya yang akan dilakukan selaku anggota dari Forum Anak. Memang dari keadaan sekarang ini banyak hal-hal yang sudah terjadi, terutama di tahun 2022 ini, kekerasan, penelantaran anak, pelecehan seksual, lebih dari 10 kasus sampai 20 kasus yang terjadi di kabupaten yang kita cintai ini. Untuk itu, saya mengharapkan dengan kegiatan ini, maka perempuan dan anak dapat lebih teredukasi, sehingga perempuan dan anak akan lebih terlindungi ke depan. Untuk itu, adik-adik kami sekalian, adapun nantinya yang akan disampaikan oleh pemateri yang akan berbicara nantinya, mohon disimak dengan seksama, dan kalau bisa adik-adik kami juga didampingi orang tua untuk tetap ikut bersama mendengarkan masukan-masukan untuk apa sebenarnya dibentuknya Forum Anak ini di Kabupaten Toba yang kita cintai ini. Untuk itu tidak berpanjang lebar, saya sampaikan kepada kita semua dan seluruh aparat dari Dinas PMD PPA agar ikut aktif juga dalam kegiatan pada malam hari ini dan berikan sumbang saran demi terciptanya dan kondusifnya kegiatan pada malam hari ini. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Semoga berguna dan dapat bermanfaat. Selamat mengikuti kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya sampaikan YLL Kabupaten Toba. Kalau saya sampaikan Toba, hidupkan nanti apanya, mic-nya, on-kan semua. Kalau saya bilang Toba, semua menyahut unggul. Toba, semua menyahut bersinar. Saya sebutkan sekali lagi Toba, semua menyahut horas, horas, horas. Oh, Saya ya. ulangi, Toba, Unggul. unggul, Toba, Bersinar. benar. Bersinar. Toba, Horas, 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 horas. Sekali lagi, belum kompak. Toba, Unggul. Toba, Bersinar. Toba. Horas. Terima kasih Kepala Dinas PMD PPA Kabupaten Toba, Henry Silalahi, SE MSc, dengan resmi membuka kegiatan ini. Horas. Ini Horas. Terima kasih. untuk makanya untuk anak SD untuk anak sekolah nih SMP dan usaha. Kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, mohon mic-nya di-unmute.
Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Henry Silalahi, SE MSI, yang telah membuka acara sosialisasi kita pada malam hari ini. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas PMDPPA Kabupaten Toba, yang saya hormati Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Tiar Masinurat Esos, yang saya hormati Bapak Horizon Huta Barat, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian yang mengikuti Zoom ini, dan yang paling saya kasihi dan saya sayangi adalah anak-anak kami, terutama anak-anak kami yang berada di dalam Forum Anak Kabupaten Toba. Perkenalkan, nama saya Rita Purnamasari Sitinjak. Saya adalah pengelola pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak di Dinas PMDPPA Kabupaten Toba, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada saat ini saya akan mensosialisasikan materi dengan judul topik diskusi penyebab dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penyebab dan langkah-langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberdayaan perempuan adalah sebuah usaha untuk dapat mendistribusikan kemampuan perempuan agar dapat berguna bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Keempat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kelima, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang. 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual pada Anak. Kesembilan, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kesepuluh, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Ke-11, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang perlindungan anak. Dan ke-12, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Pandemi COVID-19, menurut data Komnas Perempuan terdapat peningkatan hampir 8 kali lipat kasus kekerasan terhadap perempuan selama 12 tahun terakhir. Terutama kekerasan berbasis gender yang meningkat sebanyak 63% selama masa pandemi COVID-19. Salah satu yang mempengaruhi adalah intensitas penggunaan gadget, baik bagi pelajar maupun orang dewasa, dikarenakan harus mengikuti pelajaran online, seperti yang menimbulkan menjaga jarak atau social distancing dan tetap berada di rumah atau stay at home. Tantangan pada anak di era digital, mudahnya akses internet terhadap konten negatif, berkurangnya interaksi yang nyata dengan keluarga dan lingkungan, perilaku negatif
seperti radikalisme, perilaku menyimpang, perjudian, dan lain-lain. Salah satu contoh kekerasan yang ditimbulkan oleh era digital adalah kekerasan seksual online. Kekerasan seksual online secara skala dampaknya akan menjadi lebih luas. Beberapa bentuk kekerasan seksual online yang sering dilaporkan, diantaranya adalah pelecehan online atau cyber harassment, memperdaya atau cyber grooming, penyebaran konten intim non-konsensual atau malicious distribution, hingga eksploitasi seksual secara online. Ada beberapa jenis korban kekerasan. Yang pertama, korban fisik. Kedua, korban psikis. Ketiga, korban kekerasan seksual. Dan keempat, korban kekerasan dalam rumah tangga. Kasus kekerasan yang melapor ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba tercatat sampai dengan hari ini pada tahun 2022 ada 13 kasus yang terdiri dari 6 kasus kekerasan seksual, 5 kasus KDRT, dan 2 kasus kekerasan fisik. Kenapa anak dan perempuan bisa menjadi korban? Yang pertama karena faktor ekonomi. Kedua karena edukasi yang kurang. Ketiga, karena perempuan dan anak dianggap lemah dan dapat menjadi sasaran korban, menjadi sasaran kekerasan. Keempat, diabaikan. Diabaikan apa yang dimaksud dengan diabaikan? Diabaikan dalam arti perempuan dan anak yang mendapatkan perilaku kekerasan biasanya itu tidak didengarkan, tidak diberi ruang untuk memberitakan atau menceritakan hal-hal yang terjadi kepada mereka dan cenderung juga dianggap sepele oleh orang-orang sekitar. Mengapa perempuan dan anak takut untuk melakukan pelaporan? Yang pertama ada rasa malu. Malu bahwa dia telah menjadi korban. Yang kedua, tidak mengetahui adanya OPD, organisasi perangkat daerah yang dapat membantu. Organisasi OPD apa yang dapat membantu? Salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak. Yang ketiga, takut. Takut akan dikucilkan karena sudah menjadi korban. Karena masyarakat kita dominannya membangun stigma bahwa korban itu adalah orang yang disalahkan, bukan orang yang patut untuk ditolong. Keempat, pelaku merupakan orang terdekat. Sampai pada hari ini ada 13 kasus yang masuk ke Dinas PMD PPA Kabupaten Toba dan semua pelaku merupakan orang terdekat. Orang terdekat dalam arti bisa saja menjadi ayahnya, pelaku bisa saja menjadi pamannya, dan pelaku bisa saja adalah tetangganya. Kelima, adanya ancaman dan tekanan dari pelaku. Kebanyakan korban yang sudah melapor ke Dinas PMD PPA adalah keluarga yang di bawah dari taraf menengah ke atas. Jadi kalau setiap mereka mau melakukan pelaporan, pelaku ini biasanya lebih berani dan lebih garang dengan cara mengancam, silakan lapor. Kalau kalian melapor, kami juga bisa melapor balik. Apa buktinya? Begitu. Dan yang keenam, korban yang diabaikan. Korban yang diabaikan itu adalah yang seperti saya bilang tadi, adik-adik. Kalau adik-adik mengalami pelecehan seksual atau kekerasan dalam bentuk apapun, baik di sekolah ataupun di lingkungan pertemanan kalian yang di luar sekolah, ataupun di lingkungan keluarga, kalian harus berani untuk bercerita. Bercerita kepada orang yang kalian anggap dapat memberikan solusi yang bisa memberikan rasa nyaman dan aman bagi kalian. Dan untuk Bapak Ibu orang tua kami, agar menanggapi cerita yang diberikan oleh anak-anak kita dengan serius dan tidak mengabaikannya. Mengabaikan dalam arti karena kebanyakan yang terjadi ini pelaku merupakan orang terdekat, kadang-kadang orang-orang yang dicurhati anak-anak kita itu menganggap, nggak mungkin,
bapakmu berbuat begitu, nggak mungkin pamanmu berbuat begitu, nggak mungkin opungmu berbuat begitu. Mungkin kamu yang salah mengartikan. Jadi korban merasa terabaikan, diabaikan keluh kesah mereka. Nah, pada saat korban merasa diabaikan, maka mereka akan menutup diri dan mereka akan takut untuk melakukan pelaporan. Korban menjadi pelaku. Apakah korban mempunyai potensi menjadi pelaku? Oh, sangat amat mempunyai potensi menjadi pelaku. Kenapa korban dapat menjadi pelaku? Karena korban belajar dengan mengalami. Dari korban yang mengalami, mereka mendengar, melihat, mereka dapat berbuat. Karena yaitu tadi, pengabaian tadi. Jadi kebanyakan korban mempunyai stigma, loh saya yang korban, saya yang tidak didengarkan, berarti tidak ada gunanya saya merasa menjadi korban, saya sebenarnya bisa menindas orang juga. Nah, ini yang menimbulkan potensi menjadi pelaku. 7 hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan. Yang pertama, laporkan. Laporkan ke pemerintah terdekat atau pemerintah setempat seperti aparat desa. Kalau yang berada di kelurahan, ke kelurahan. Kalau yang berada di desa, ke kepala desa. Dan juga dapat melaporkan ke Dinas PMD PPA bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan aparat penegak hukum. Yang kedua, berani bersikap tegas, mengutarakan hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman dan aman. Berani bersikap tegas dalam arti kalau adik-adik kami ada yang menyentuh area kalian yang sensitif, kalian harus berani bersikap tegas, berani mengatakan, oh maaf, nggak bisa dipegang, jangan sentuh saya, begitu. Atau berani bersikap tegas dengan orang-orang yang melontarkan kata-kata perundungan, pembulian. Ketiga, membekali diri dengan edukasi mengenai kekerasan. Hal-hal yang dapat dilakukan, mengikuti sosialisasi online dan offline. Sosialisasi online, itulah yang kita sedang lakukan sekarang. Sosialisasi offline, sosialisasi yang dilakukan di tempat-tempat pertemuan tertentu. Kedua, membaca artikel tentang kekerasan dan pencegahannya di internet maupun pada buku cetak. Ketiga, membaca e-book mengenai kekerasan. Apa itu e-book? E-book adalah electronic book. Jadi adik-adik kami, untuk mengedukasi diri mengenai kekerasan, Bapak, Ibu, dan adik-adik kami dapat searching di internet, akan banyak muncul jurnal-jurnal mengenai kekerasan dan mengenai cara pencegahannya. Kalau ada adik-adik kami yang menginginkan beberapa jurnal, saya bisa mengirim nanti linknya yang berupa jurnal PDF, jadi itu gratis untuk di-download. 4, hindari bepergian dengan orang tak dikenal. Siapa itu orang-orang yang tidak dikenal? Orang yang kita temui di aplikasi sosial media. Adik-adik kami yang sudah menginjak remaja sekarang, pasti semuanya punya Facebook, Instagram, TikTok, Messenger, dan bahkan ada yang menggunakan WeChat. Jadi, jangan pernah mau ditemui oleh orang-orang yang kalian temukan di aplikasi sosial media. Karena tidak semua karakter orang yang dibangun di dalam sosial media itu adalah karakter mereka di dalam kehidupan nyata. Jadi lebih baik mencegah daripada kebablasan. Orang yang mengajak pergi dengan diiming-imingi uang ataupun makanan. Biasanya hal-hal ini terjadi kepada adik-adik kami yang berada di sekolah dasar. Jangan pernah mau diajak pergi dengan orang-orang yang diiming-imingi uang atau makanan. Misalnya bilang, yuk pulang sama om atau sama tante, yuk pulang. Ini nanti dikasih jajan 2.000. Jangan mau ya adik-adik. Ketiga, orang yang mengaku anggota keluarga. Nah, beberapa kasus kekerasan ditimbulkan dengan orang yang mengaku-ngaku anggota keluarga. Ayo pulang dengan om kenal mama kamu loh.
ayo pulang dengan tante. Tante kan kenal mama kamu, masih saudaraan sama mama kamu. Jadi misalnya kalau adik-adik yang di sekolah, yang belum dijemput oleh orang tuanya, lebih baik adik-adik menunggu di sekolah, ataupun adik-adik bisa meminta tolong kepada guru wali kelas atau guru-guru yang berada di lingkungan sekolah untuk menelepon orang tua kalian untuk segera menjemput. Kelima, bangun komunikasi yang baik dengan keluarga. Komunikasi dalam sebuah keluarga memegang peranan yang sangat penting. Karena dalam sebuah keluarga, keharmonisan keluarga tersebut ditentukan oleh lancar atau tidaknya komunikasi dalam keluarga. Komunikasi dalam keluarga memberikan efek perubahan sikap, pendapat, perilaku, ataupun perubahan secara sosial. Nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik kami, komunikasi ini dapat terjalin jika menimbulkan efek timbal balik. Jadi, kalau anak ingin bercerita, orang tua juga harus terbuka. Dan kalau anak memberikan nasihat, dan kalau orang tua memberikan nasihat, anak-anak juga harus mau menerima. Keenam, memperkenalkan bagian tubuh sejak dini. Bagian tubuh mana saja yang dapat disentuh ataupun tidak oleh orang lain dan orang terdekat. Bahkan, untuk misalnya ayah kandung kita, tidak semua bagian tubuh kita yang dapat disentuh oleh ayah kita. 7. Report dan blog kekerasan berbasis media digital. Bapak, Ibu, dan adik-adik kami wajib cakap bermedia digital. Yang pertama, kalau kalian melihat kekerasan berbasis media digital, kalian bisa memblok dan melaporkan postingan yang memuat kekerasan. Di dalam setiap fitur aplikasi, pasti ada pilihan memblok dan melaporkan. Kedua, membatasi diri untuk merespon konten negatif. Jadi kalau adik-adik kami dan juga Bapak Ibu sekalian, melihat ada konten negatif, kalian tidak harus membalas atau mengetikkan komentar-komentar, walaupun memang kita merasa, kenapa sih diposting seperti ini? Ini kan bukan postingan yang baik. Jangan, tidak usah dibalas. Langsung diblok dan dilaporkan. Karena orang-orang yang mempost konten negatif ini cenderung memang menginginkan engagement, memang menginginkan balasan komentar dari orang lain. Ketiga, mendiskusikan hal-hal yang tidak dimengerti kepada orang terdekat. Orang terdekat di sini adalah orang tua. Jadi adik-adik kami kalau ada hal-hal yang kalian tidak mengerti, baik itu perlakuan orang lain atau orang sekitar atau orang yang di lingkungan sekolah kalian, ataupun perlakuan dari dunia maya dalam arti gadget yang kalian gunakan, handphone atau laptop kalian bisa mendiskusikan dengan orang tua atau orang-orang terdekat yang memang bisa memberikan nasihat dan memberi kalian rasa aman dan nyaman. Nah, kita melihat video berikut. Izin Bu, suaranya tidak kedengaran Bu. Bentar ya, maaf ya. Bentar, suaranya dibuka dulu. Suaranya nggak kedengaran ya? Siap, Bentar tidak ya. Bu. Ya, bentar ya. Sebentar. Sebentar ya. Gabe. Sudah? Nggak tadi Gabe. Speaker tag. Sudah kedengaran suaranya? Belum Bu, di-share sekarang itu. Belum. Sebentar ya.
Maaf ya, bentar ya. Speaker microphone. Suara. Ditutup dulu, Bu, share screen-nya, Bu. Ya, ya. Udah kedengaran, Bro? Cak belum, Bu. Ya, bentar ya. Sebentar. Dia di sebelah mana? Mana? The speaker. Ya. Pabigyan kita magkataray so. Gaya Mitukuri. Ya, maaf ya, ada technical difficulty tadi. Ntar kita lanjut dulu.
Lihat video berikut. Udah kedengaran kan Bapak Ibu adik-adik kami? Sudah. Oh, sudah. Ya, sudah, Bu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenal bagian tubuh. Anak-anak harus tahu bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Seperti mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, dan pantat. Anak-anak, yuk berdiri. Kita bernyanyi dan menari bersama ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Anak-anak pintar harus ingat ya, orang lain tidak boleh menyentuh tubuh kalian kecuali ibu dan dokter yang memeriksa kalian waktu sakit. Anak-anak, jika ada orang lain mengajak pergi, memberi permen atau mainan, jangan mau ya. Gak mau. Kita harus izin terlebih dahulu pada ibu. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga orang mau pegang badan, itu tidak boleh. Jika ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tolong! Jangan takut dan malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Anak-anak harus ingat ya yang ibu guru jelaskan tadi. Kalian harus berhati-hati dan menjaga diri agar tetap aman. Nah, jadi adik-adik kami kan sudah tahu apa-apa saja yang boleh disentuh dan apa-apa saja yang tidak bisa disentuh dari anggota bagian tubuh. Sekarang, langkah-langkah pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang pertama, Dinas PMD PPA bidang PPA dapat mendampingi melakukan pendampingan hukum. Bukan kami yang memberikan pendampingan hukum, tapi kami mendampingi, membawa korban kekerasan untuk mendapatkan pendampingan hukum. Apa itu pendampingan hukum? Pendampingan hukum yakni pendampingan untuk memberikan bantuan kepada perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan hak-haknya di dalam hukum negara. Dinas PMD PPA juga mendampingi korban kekerasan untuk mendapatkan pendampingan psikologi. Pendampingan psikologi yakni melalui konseling yang membantu survivor atau korban untuk sanggup melewati masa kritis dan mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mereka sendiri. Dinas PMD PPA juga memberikan pendampingan sosial. Pendampingan sosial yakni pendampingan dengan terus membangkitkan jiwa survivor agar dapat bangkit dari keterpurukannya, memberikan semangat
agar survivor dapat kembali bermasyarakat. Jadi untuk adik-adik perlu ketahui, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik kami, sampai sekarang karena banyaknya pelaporan kasus yang terjadi di bidang PPA adalah pelaporan anak-anak korban kekerasan yang di bawah umur. Jadi sampai sekarang anak-anak ini kami masih pantau, bukan setelah selesai kejadian diberi pendampingan ke melakukan visum dan ke unit PPA Polres Toba, bukan sampai di situ saja. Jadi kami tetap mendampingi sampai anak ini mentalnya itu sampai baik begitu. Jadi sampai sekarang kami masih komunikasi kepada setiap korban kekerasan, setiap perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi kadang-kadang ada korban kekerasan yang sampai sekarang itu masih chattingan dengan saya. Chattingan dalam arti, gimana Dek kabarnya, bagaimana sekolahnya. Untuk mereka kita berikan support. Jadi kalau ada yang adik-adik tahu korban kekerasan, baik itu perempuan dan anak atau Bapak Ibu tahu korban kekerasan di lingkungan Bapak Ibu, kita membangkitkan semangat mereka, memberikan mereka support, supaya mereka tidak terlarut-larut dalam kondisi mental yang sudah diberikan traumatik oleh pelaku. Forum Anak Kabupaten Toba sebagai pelopor dan pelapor. Apa itu Forum Anak Kabupaten Toba? Apa itu Forum Anak? Forum Anak itu adalah anak-anak yang ikut turut serta. Turut serta dalam apa? Turut serta dalam pembangunan di tempatnya masing-masing. Pembangunan bukan dalam arti anak-anak jadi ikut serta membangun jalan, bukan. Pembangunan dalam arti anak-anak menjadi pelopor dan pelapor. Apa itu pelopor? Pelopor sebagai agen perubahan dan diharapkan dapat memulai aksi atau kontribusi positif. Pelapor adalah anak yang berperan aktif melaporkan segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak melalui berbagai forum yang diadakan pemerintah. Ada dua hal yang sangat sederhana, terlihat sederhana, namun sangat amat membantu yang dapat dilakukan oleh Forum Anak, yang dapat dilakukan oleh adik-adik kami siswa-siswi Kabupaten Toba. Yang pertama, laporkan ke pemerintah terdekat atau setempat aparat desa dan dinas PMD PPA. Apa yang dilaporkan? Yang dilaporkan adalah tindakan-tindakan kekerasan atau tindakan-tindakan yang mendiskriminalisasi anak-anak dan juga perempuan. Yang kedua, melakukan kampanye kekerasan di lingkungan setempat. Loh, kok melakukan kampanye kekerasan, Bu? Apa itu kami harus melakukan secara besar-besaran, kumpul besar-besaran melakukan demo? Bukan. Kampanye kekerasan di lingkungan setempat itu dalam arti jika kalian melihat ada orang yang mengolok-ngolok teman kalian, mengejek, melakukan perundungan, ada yang melakukan kekerasan, kalian bisa menasehati, nggak boleh loh begini, nggak boleh loh begitu, kita harus berbuat baik sama orang. Atau kalian melihat seseorang, orang dewasa yang menyentuh anggota tubuh seseorang dengan melakukan niat-niat yang tidak baik. Nah, kalian bisa melaporkan ke pemerintah setempat. Itulah kampanye kekerasan. Jadi untuk adik-adik kami untuk melakukan suatu perubahan yang baik, perubahan yang positif, tidak harus melakukan sesuatu hal yang besar. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Ibaratnya kita kalau mau naik ke lantai 5, kita nggak mungkin langsung melangkah ke langkah yang kelima. Kita harus ambil langkah di step yang pertama. Jadi kita mulai dari hal yang kecil untuk mendapatkan hal yang besar. Korban kekerasan dapat melapor kemana? Ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Toba. Di mana di Dinas PMD PPA Kabupaten Toba ada namanya Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi di mana itu Bu tempatnya? Tempatnya ada di Jalan Siliwangi nomor 1 Balige, atau kalian bisa melaporkan kejadian atau tindak kekerasan yang kalian lihat atau alami melalui handphone dan WA.
Karena kebanyakan korban akan merasa malu kalau untuk pergi ke suatu tempat, jadi kalian bisa melaporkan melalui WA. Di sini tertera WA langsung Kepala Dinas Bapak Henry Silalai SEMSI, WA Ibu Sekretaris Dinas Ibu Melati SEMSI, WA Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Tiara Masinurat SOS, Analis Kebijakan Ibu Lumunggana Baban AMD, Analis Kebijakan Bapak Hansen Simalango SPD, Pengelola PPPA Ibu Rita Sitinjak Sarjana Hukum saya sendiri, Pengadministrasi Anak Terlantar Bapak Desanto Samosir. Jadi adik-adik bisa screenshot ini, bisa difoto atau di screenshot atau dicatat. Kalian yang melihat ataupun mengalami ataupun mendengar tindak kekerasan, kalian bisa melapor di Dinas PMD PPA Jalan Siliwangi nomor 1 ataupun melalui handphone nomor WA. Nah, sebelum kita mengakhiri sosialisasi yang saya bawakan, pemaparannya, kita akan melihat satu lagi video. Saya harap adik-adik kami dan Bapak Ibu bisa mengikuti gerakannya. Ini namanya gerakan 3Ns. Apa itu 3Ns? Akan terjelaskan dari video tersebut. Mari kita saksikan bersama. Manusia di dunia berhati berlian, pasti dia para perempuan. Manusia di dunia titisan surga, pasti dia anak-anak kita. Mereka cahaya penerang semesta, penuh irama gerakan dunia. Mari bersama hidupkan mereka, sayang setara
Oke, sekian pemaparannya. Sekian pemaparan dari saya. Jadi untuk Bapak Ibu, terkhusus untuk anak-anak kita, apalagi Forum Anak Kabupaten Toba yang ingin memberikan pertanyaan, silakan memberikan pertanyaan. Kalau merasa malu untuk open mic, bisa bertanya melalui kolom chat. Nanti saya bacakan. Sebelum kita masuk kepada Bapak Marudut Panjaitan, pekerja sosial. Ayo anak-anak kita bisa bertanya. Kan anak-anak Kabupaten Toba, apalagi Forum Anak kan anak-anak yang unggul dan bersinar. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh kok. Caranya masuk menjadi Forum Anak Toba atau ada pertanyaan yang lain gitu. Atau aku ada lihat kayaknya itu kekerasan seksual di tempat ini. Boleh nggak Ibu ke sana? Kasihan orangnya begini-begini. Bisa, kita langsung bisa ke sana. Karena memang itulah gunanya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memberikan pendampingan kepada korban kekerasan. Ada yang bertanya, adik-adik kami bisa open mic. Kalau agak-agak malu juga bisa lewat kolom chat memberikan pertanyaan. Bukan kalian kok yang ditanyai, kalian bisa nanyain ke Ibu. Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti kita lanjutkan ke Bapak Marudut Panjaitan, pemaparan oleh pekerja sosial. Nanti setelah itu semuanya bisa bertanya. Gimana? Gitu aja? Anak-anak kami dari Forum Anak, ada yang mau bertanya? Tidak, Kak. Berarti udah sangat jelas ya pemaparan saya ya. Sudah sangat mengerti ya anak-anak kami ya. Syukur puji Tuhan kalau begitu. Jadi sekian pemaparan dari saya. Kalau ada nanti yang mau bertanya silakan membuat di kolom chat. Dan jangan lupa untuk daftar hadir kita ada di dalam kolom chat. Linknya ada di dalam kolom chat Bapak Ibu dan anak-anak kami untuk mengisi daftar hadir kita di dalam kolom chat. Nah, selanjutnya pemaparan akan diberikan kepada waktu dan tempat akan diberikan kepada pekerja sosial Bapak Marudut Panjaitan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin Bu, sebentar Bu. Ya, Saya izin bertanya boleh Bu? ya boleh Bu. Baik Bu. Perkenalkan, saya Joyce, saya pengurus Forum Anak Toba. Nah, seperti yang kita tahu tadi Bu, tugas dari Forum Anak itu adalah pelopor dan pelapor. Nah, kebetulan Bu, di sini kami masa jabatannya itu sudah lewat dari tenggat waktu yang sudah disampaikan pada SK Forum Anak sebelumnya. Itu bagaimana Bu? Apa tindakan lanjut dari dinas mengenai terkait dengan pengurus Forum Anak yang baru untuk tahun berikutnya Bu? Ya, terima kasih. Satu lagi Bu, saya juga izin bertanya, apa saja kegiatan-kegiatan selain dari kampanye dan juga selain dari pemaparan sosialisasi yang bisa Forum Anak lakukan Bu? Nah, mungkin dari individu pribadi ataupun dari Forum Anak itu sendiri Bu. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih anak kami Joyce Remaya Sola. Jadi Forum Anak Kabupaten Toba memang masa berlakunya sudah habis. Dan seperti yang kita tahu bersama, mungkin adik kami Remaya kan sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Bidang Ibu Tiarma Sinurat bahwa kita akan mengadakan sosialisasi dan juga pertemuan untuk membentuk kembali Forum Anak kita, Forum Anak Kabupaten Toba. Jadi bagi adik-adik kami sekarang, adik-adik kami yang siswa-siswi pelajar, nanti kami mungkin akan mendatangi sekolah kalian atau kita membuat pertemuan di satu tempat atau kita melakukan sosialisasi untuk membentuk Forum Anak melalui media
Zoom. Hal itu akan dilakukan secepatnya. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya, apa sih yang dapat dilakukan sebagai forum anak atau sebagai anak pelopor dan pelapor ini untuk mencegah kekerasan? Begitu kan, Remaya ya? Siap, benar Bu. Selain dari sosialisasi atau kampanye yang tadi kita lakukan bersama dengan tim Dinas, Bu. Benar. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama dilakukan adalah membentuk akhlak yang baik. Karena banyak orang yang pintar tapi tidak bermoral dan tidak berakhlak. Caranya bagaimana? Bisa dari komunikasi yang baik dengan keluarga, dengan orang tua, dan komunikasi yang baik dengan Tuhan adik-adik kami sekalian. Baik yang beragama Muslim, Kristen, semua agama yang diakui di Indonesia ya. Apa yang bisa dilakukan secara individu? Secara individu sebenarnya karena adik-adik kami masih di bawah umur, saya tidak bilang itu secara individu kalian ruang geraknya menjadi sempit, tidak. Kalian bisa membentuk satu, bukan harus forum anak, kalian bisa membentuk satu pertemanan yang sehat. Bagaimana pertemanan yang sehat itu? Itu dimulai dari diri sendiri. Bagaimana caranya? Pertama, tidak julid. Apa itu tidak julid? Nggak ngata-ngatain teman. Kedua, kalau ada teman yang tidak mampu dalam arti bukan hanya ekonomi, mungkin tidak mampu belajar, atau dia bermalas-malasan, kalian bisa menjadi contoh yang lebih baik. Itu hal-hal yang bisa dilakukan. Tidak harus seperti yang saya katakan tadi, tidak harus kampanye besar-besaran melakukan sesuatu hal yang besar supaya kalian bisa menjadi agen perubahan untuk hal-hal positif, menjadikan Kabupaten Toba menjadi unggul dan bersinar. Tidak, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalian mau melakukan misalnya, oh kami mau jualan, nanti jualan ini kami mau uangnya kami mau kasih ke panti asuhan, itu juga bisa. Atau kalian tidak melakukan itu. Kalian menyimpan uang kalian, uang jajan kalian, untuk kalian gunakan untuk hal-hal yang positif, itu juga sudah menjadi agen perubahan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Tanpa harus melakukannya secara besar-besaran. Yang besar-besaran akan lebih baik kalau kalian lakukan. Misalnya melakukan kampanye, atau kalian memang bersosialisasi, atau kalian memang suka membuat satu organisasi yang memang melakukan gebrakan. Tapi kalau hal itu, karena melakukan suatu gebrakan ini bukan hal yang mudah ya. Apalagi kita mempunyai sifat-sifat yang mungkin berbeda satu sama lain, kepala yang mempunyai mindset berbeda satu sama lain. Jadi mulailah dari hal-hal sederhana. Hal-hal sederhana yang bisa adik-adik kami lakukan adalah bangun tidur, perbaikilah, lipat kasur kalian, lipat selimut kalian, perbaiki spray kalian tanpa menunggu orang tua yang melakukan itu. Itu sudah menjadi agen perubahan. Menyapa orang baik dengan santun itu sudah menjadi agen perubahan. Tidak harus melakukan secara hal yang sangat grande, yang sangat besar. Begitu kira-kira. Ada lagi adik-adik kami yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, akan dilanjutkan oleh pekerja sosial Bapak Maruduk Panjaitan. Dipersilahkan Pak.
Halo, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Rita yang sudah mengundang pekerja sosial di dalam melakukan sosialisasi terhadap perempuan dan anak. Nah, kalau di sini pekerja sosial, yaitu saya sendiri atas nama Marudut Panjaitan, sebagai pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Toba akan membawakan materi tentang stop kekerasan pada anak. Kepada Ibu Rita, tolong di share screen materinya. Bisa full screen. Tapi sebelumnya untuk peserta, apakah di suaranya? Oke. Di situ memang mati. Oke, tolong dibantu untuk peserta memberi respon apakah suara saya bisa didengar. Siap, bisa Pak. Oke. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yaitu stop kekerasan pada anak. Nah, di sini saya diundang oleh Ibu Rita untuk membawakan materi yang bisa disampaikan terkait peran saya di Kabupaten Toba, lebih tepatnya sebagai pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Toba. Nah, izin memperkenalkan diri, nama saya Marudut Panjaitan. Sebagai pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Toba akan membawakan materi tentang stop kekerasan pada anak. Boleh di next untuk slide berikutnya. Nah, di sini kekerasan itu adalah segala bentuk tindakan yang cenderung menyakiti orang lain atau diri kita yang dilakukan dengan kesengajaan berbentuk agresi fisik, verbal, seksual maupun mental dan ekonomi. Nah, seperti tema yang diambil oleh Texos yaitu stop kekerasan pada anak, tentu sekali harus kita pahami bersama bahwa anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Nah, apa saja bentuk kekerasan terhadap anak? Nah, di sini ada bentuk tindakan kekerasan pada anak, diantaranya kekerasan fisik, kekerasan secara seksual, kekerasan secara ekonomi, kekerasan secara verbal, mental, dan perkataan. Nah, yang lebih sering kita jumpai kekerasan secara verbal dan mental itu bisa terjadi di kalangan anak remaja, yaitu adanya bullying di sekolah. Sering mengata-ngatai kawannya, atau sering, misal, ada kawannya yang memang kulitnya hitam, tapi sengaja temannya, birong, kulit hitam kayak gitu. Itu termasuk kekerasan verbal yang berakibat pada anak dengan kondisi fisik tertentu, menjadi mentalnya jadi berkurang gitu kira-kira. Nah, selanjutnya bentuk tindak kekerasan fisik kepada anak itu ada itu berupa menjewer kuping, memukul, atau menampar. Selain itu ada juga anak yang mendapat tindak kekerasan fisik pada umumnya, anak tersebut akan ada luka. Nah, yang fatalnya tidak ada luka tapi secara psikis anak jadi trauma. Trauma yang tidak kelihatan itu yang dampaknya terhadap masa depannya nanti. Nah, perlu kita pahami untuk adik-adik, anak itu adalah generasi penerus bangsa. Bila mana anak itu tidak bahagia dalam masa pertumbuhannya, bagaimana mungkin nanti dapat melanjutkan generasi atau membuat pembangunan SDM yang lebih baik lagi, gitu kira-kira. Bentuk kekerasan lainnya yaitu kekerasan seksual. Nah, ini sering dijumpai oleh pekerja sosial. Namun di sini pekerja sosial hanya bisa bertindak setelah ada pelaporan. Pelaporan yang bagaimana? Pelaporan yang telah tercatat sebagai sebuah kasus di unit PPA kepolisian. Nah, biasanya ini karena adanya kenakalan remaja atau minimnya pengetahuan anak remaja tentang gaya berpacaran atau
rasa penasaran. Nah, seperti tadi Ibu Rita menyampaikan, ternyata untuk pelaku kekerasan itu adalah orang-orang terdekat. Termasuk di kalangan anak remaja, pekerja sosial sering menjumpai di kalangan anak remaja yang berpacaran, sering terjadi hal-hal yang tidak pantas yang disembunyikan dari orang tua. Nah, di sini perlu kita pahami bahwasanya anak itu perlu terbuka kepada orang tua supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena harus kita yakini bersama bahwa tugas utama seorang anak itu tentunya masih belajar. Bila mana anak itu mengabaikan pelajarannya, sebenarnya yang rugi bukan di luar dirinya, tetapi anak itu sendiri. Nah, dampaknya apa? Dampaknya yang paling fatal itu adalah adanya anak remaja atau terlebih perempuan yang menjadi hamil. Nah, kalau anak yang di usia sekolah sudah hamil, tentu sekali itu sudah sangat fatal. Fatalnya di mana? Yang pertama, bagaimana dia melanjutkan sekolahnya? Yang kedua, apakah anak yang dikandungnya harus dihilangkan juga atau menggugurkan anak yang sedang dikandungnya? Nah, di situ jadi dilema. Kalau di Kabupaten Toba, permasalahan ini yang pernah dijumpai Peksos, anak yang hamil itu langsung dikeluarkan dari sekolah. Jadi sangat disayangkan kalau di usia anak dia tidak bisa mendapatkan pendidikan formalnya dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dia lakukan. Nah, perlu kita pahami untuk anak remaja di Kabupaten Toba harus pintar-pintarlah menjaga diri supaya tidak terjadi hal seperti di gambar. Mungkin adik-adik dari Forum Anak atau Bapak Ibu yang bergabung dari PMD juga bisa melihat gambar, itu adalah contoh nyata. Dan memang itu bukan dari gambar yang ada di Kabupaten Toba, tapi itu nyata terjadi. Itu terjadi di Indonesia. Nah, bentuk tindak kekerasan verbal lainnya pada anak yaitu bullying itu sendiri, di mana sekelompok anak dengan melihat kawannya yang disabilitas sering mengolok-olok temannya, atau dengan kecacatan fisik, kita yang normal justru tidak memahami kondisi fisik teman kita yang tidak biasanya. Nah, di situ perlu kita sadari, kita yang lebih normal seharusnya bisa memahami kekurangan teman-teman kita, gitu kira-kira. Untuk selanjutnya, apa itu dampak tindak kekerasan verbal pada anak? Nah, dampak kekerasan verbal itu diantaranya para perilaku bullying pada korban, yaitu sering murung, wajahnya tidak ceria lagi, depresi, minder, bahkan ada yang dendam. Jadi sangat ada dimungkinkan ketika ada terjadi bully di antara anak itu, dendam itu jadi memicu perkelahian. Nah, ketika perkelahian itu tidak bisa diselesaikan, nah di situ jadi ada lapor-melapor, makanya ada tawuran antar anak yang dilaporkan di kepolisian. Bahkan atas perbuatan seperti itu sangat dimungkinkan anak itu jadi pelaku pidana. Namun di sini Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak sangat menghindarkan pidana itu dari anak, karena Indonesia sangat meyakini generasi penerus bangsa itu adalah generasi muda. Nah, bila mana generasi mudanya sudah kacau, bagaimana nanti dia ketika sudah memegang estafet pemerintahan, melakukan pelayanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat, tentunya akan kacau gitu kira-kira. Yang paling fatal itu adalah bisa kita lihat karena sering diejek, dibully, dia jadi depresi, bahkan akibat bully bisa mengakibatkan seseorang itu bunuh diri. Selanjutnya, dampak tindak kekerasan ekonomi pada anak. Nah, mungkin di sini masih jarang kita jumpai seperti gelandangan pengemis, tapi harus kita yakini, termasuk kalau di seputaran di Bali G yang pernah kita lihat di sekitaran Bali G ada itu yang naik beca itu, yang banyak-banyak,
naik Vespa, itu bukan gaya hidup, tapi karena tuntutan ekonomi mereka dengan kondisi begitu berpindah dari satu tempat hanya bertahan hidup dengan belas kasihan seseorang. Sangat disayangkan kalau hal-hal tersebut tidak bisa teratasi oleh pemerintah. Bahkan kalau kita misalnya yang dari Toba pergi ke Medan misalnya, sudah ada atau sudah sering kita jumpai anak-anak dengan bawa gitar menyanyi di pinggiran jalan. Jadi kalau di Bali G mungkin masih jarang, tapi untuk beberapa hari terakhir ini seperti ada fenomena itu tidak bisa saya deskripsikan sebagai musisi jalanan, tapi yang jelas itu sangat mempengaruhi kita karena kita melihat kita jadi ikut mencontoh. Namun alangkah baiknya kita tidak mencontoh hal tersebut. Intinya kalau selagi di Toba, kalau selagi dia mengikuti peraturan di sekolahnya, tidak ada alasan dia putus sekolah. Karena pemerintah untuk saat ini sudah efektif memberikan bantuan dan perhatian khusus untuk kalangan pelajar. Hanya saja kalangan pelajar itu tidak sadar. Ya kan gitu kira-kira. Mungkin nanti bisa kita diskusikan dari forum anak, ya kan, anak remaja bisa transparan mengenai melihat kondisi anak remaja di seputaran Soposurung, karena pendidikan di Bali G itu terpusat di Soposurung, ada SMP sampai SMA, itu kira-kira. Nah selanjutnya ini konsekuensi hukum. Nah kalau konsekuensi hukum ini tidak perlu terlalu dalam kita bahas, hanya saja perlu kita sadari bahwa anak itu juga dimungkinkan menjadi pelaku pidana dan apalagi menjadi korban. Nah untuk itu sangat diperlukan keterbukaan. Dalam artian tadi Ibu Rita sudah menyampaikan kalau misalnya melihat anak yang menjadi korban kekerasan bisa melaporkan ke pemerintah. Sebenarnya itu sudah lumayan jauh. Kalau ada melihat misalnya perlakuan salah di kalangan remaja, ada baiknya dilaporkan ke orang-orang terdekat. Bisa aja ke temannya, kalau di sekolah bisa aja ke wali kelas, guru BK, kalau di sekitaran lingkungan bertetangga bisa dilaporkan ke orang tua. Nah, sama halnya juga perlunya kesadaran untuk dari anak yang lebih tua usianya, seharusnya menyayangi anak yang lebih muda. Begitu juga dengan anak yang lebih muda harus lebih hormat dan lebih sopan terhadap anak yang lebih tua usianya, gitu kira-kira. Hal-hal yang menjadi pemicu tindak kekerasan. Oke, dilanjut. Hal-hal yang menjadi pemicu tindak kekerasan yang perlu dihindari. Yang pertama, anak yang tidak memiliki bekal keagamaan yang kuat. Kedua, anak yang memiliki sikap kepribadian malas, bandel, tidak bisa diam, cengeng, lemah, dan pemalas. Anak yang suka pamer dan suka berdandan dengan pakaian terbuka atau seksi. Anak yang memiliki gaya berpacaran bebas, anak yang sering melihat dan mencontoh tindak kekerasan di media elektronik atau media sosial. Anak yang sering bermain game dan menirunya. Anak yang sering menonton video terlarang, orang dewasa atau pornografi. Anak yang pernah minum minuman keras dan menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Oke, bisa dilanjut Ibu Rita. Kegiatan positif untuk menghindari atau mencegah tindak kekerasan, diantaranya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ini bekal yang utama. Makanya kalau di agama Kristen itu ada sekolah minggu. Jadi sedini mungkin dikenalkan mengenai agamanya masing-masing. Selalu bersikap baik, ramah, sopan, santun kepada siapapun. Mengisi waktu luang dengan hal positif, belajar dengan baik, menimba ilmu dengan wawasan seluas-luasnya. Jangan bergaul dengan teman yang memberikan dampak negatif. Tutupi kekurangan dengan prestasimu dan jadikan kelemahan sebagai kelebihanmu. Berpakaianlah yang sopan, jangan menggunakan pakaian yang dapat merangsang orang lain dan perilaku jahat pada kita. Hindari membuka situs internet yang berbau pornografi. Jika penasaran ingin mengetahui tentang seksual, jangan malu bertanya kepada guru atau orang yang berkompeten di bidangnya. Dilarang melakukan hubungan intim sebelum waktunya atau di luar nikah. Oke, dilanjut.
Jika melihat temanmu mengalami tindakan kekerasan, segera laporkan pada orang tua, guru sekolah, dinas sosial, kepolisian terdekat, LK3 anak. Telepon pelayanan sosial anak ini call center. Jadi call center ini pakai biaya. Ada baiknya ini program nasional yang TEPSA ini yang 1500771 itu call center. Kalau ditelepon pasti direspon, hanya saja itu berbiaya. Dinas PMD PPA, Rumah Perlindungan, Komnas Perlindungan Anak, KPI, Tim Reaksi Cepat, dan LSM yang bergerak di masalah perlindungan anak. Jika kamu mengalami tindak kekerasan, ada baiknya gerak cepat, lari, menghindar, atau laporkan ke orang terdekat, bisa dilaporkan ke polisi. Itu langkah terbaik. Lebih baik menghindar daripada menjadi korban suatu masalah. Itu bisa di-play, itu yang terakhir. Masih ada yang memungkinkan bisa untuk di-play. Halo, gue Adit. Kadang gue suka nggak ngerti, kenapa sih harus ada yang namanya bully? Ya, nggak paham aja sih. Asiknya di mana? Manfaatnya apa? Untungnya apa? Kalau kalian tahu, bullying itu sering banget terjadi di tempat yang seharusnya nggak terjadi. Sebut aja sekolah. Dan hampir semua sekolah yang ada di Indonesia pasti pernah ada kasus bullying ini. Ya, aneh aja sih. Kok bisa ya? Di setiap sekolah ada kejadian ini. Kok bisa? Kayaknya nama tetangga. Biasanya itu yang kena itu pasti kalau nggak yang miskin, ya gendut. Kalau nggak, kulit hitam. Kalau nggak, pasti anaknya culun. Menurut gue sih penyebabnya itu karena ajakan temen. Ada juga yang cemburu soalnya dia ada perhatian lebih dari seseorang. Atau bisa jadi ini semua karena tontonan di televisi yang seolah-olah ngajarin kita kalau di sekolah itu biasa aja kalau ada bullying. Bener gak sih? Gak tau juga deh. Kalau zaman dulu waktu gue SD, suka ada yang nempel-nempelin kertas di pundak temennya dengan tulisan yang enak gitu. Ada juga yang seenaknya manggil temennya dengan sebutan-sebutan atau nama julukan yang gak enak. Kalau zaman sekarang sih udah zaman yang ngata-ngatain lewat medsos. Gaulnya itu katanya tweet war atau komen war atau apalah. Tanpa kalian sadari, itu semua udah termasuk tindak bullying loh. Padahal efek dari bullying itu besar banget. Sebagai korban akan berdampak seperti absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana. Biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak yang berwajib, atau di persidangan, yang bisa sampai akhirnya di penjara. Dan menurut gue, semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun. Termasuk kalian, yang katanya sih tukang bully. Tukang bully dibully. Jadi cukup sekian pemaparan dari Peksos. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Nah, untuk adik-adik sebagai forum anak, semoga menjadi pelopor untuk anak dan tetap menjadi tetap peka, peduli dengan lingkungan terdekatnya. Nah, sebelum ada yang merespon, saya ingin bertanya pada adik-adik di forum anak, apakah di sekolah adik-adik sekalian masih pernah menjumpai hal seperti di video tersebut? Bisa open mic adik-adik menjawabnya. Jadi pernah adik-adik dari forum anak menjumpai hal-hal demikian seperti di video. Nah, yang pada intinya paparan dari Peksos ya di video itu. Masih ada bully di sekolah? Pernah, Pak, pernah. Kemudian, apakah adik-adik masih sering menjumpai
anak-anak sekolah, mungkin bukan dari sekolahnya atau dari sekolah lain, yang bolos. Pernah mendengar cerita atau bahkan jadi salah satu di antara yang bolos itu, apakah adik-adik dari forum anak ada? Boleh dibuka mic-nya untuk merespon. Pernah dengar Pak, tapi bukan salah satu dari yang bolos Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi cukup sekian pemaparan dari Peksos. Nah, ini saya kembalikan ke Ibu Rita untuk memandu bagaimana acara selanjutnya, karena saya lihat juga ini sudah tengah 10. Bagaimana dengan adik-adik masih bisa bertahan sesuai dengan Masih semangat ya. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Marudut Panjaitan. Jadi kalau ada adik-adik kami yang ingin bertanya, memberikan pertanyaan, silakan. Dan juga sebelum masuk kepada pertanyaan, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Forum Anak Kabupaten Toba, dipersilahkan. Baik Bu, halo semuanya. Di sini ada juga Niko. Niko bisa open mic nggak? Baik. Perkenalkan kami berdua dari Forum Anak Kabupaten Toba. Niko itu sebagai ketua, saya sebagai bendahara. Jadi adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu yang ada di sini, kami dari Forum Anak untuk nanti pemilihannya semoga bisa menjalankan Forum Anak dengan baik dan kemudian bisa benar-benar menjadi Forum Anak yang sebenarnya, di mana fungsi pelopor dan pelopor itu tetap terlaksana. Mungkin ada tambahan dari Kak Niko. Terima kasih Kak Maya. Baiklah, Arudut, karena telah memberikan penjelasan dengan sangat jelas sehingga dapat kami pahami dengan baik. Dan untuk adik-adik yang berada di bangku SD atau dan SMP, dan untuk teman-teman yang berada di bangku SMA dan SMK, semoga dapat menjadi pelopor dan pelapor dan juga dapat mengaplikasikan apa yang telah dijelaskan tadi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk anak-anak kami pada Forum Anak Kabupaten Toba. Ada lagi bagi adik-adik kami, anak-anak kami terkasih yang mau memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Kita masih ada kira-kira waktu sekitar 10 menit lagi sebelum Zoom kita di close. Diakhiri. Baiklah, Bu. Ya, silakan. Saya izin bertanya, Bu. Saya ingin bertanya tentang anak yang menjadi korban pemerkosaan, Bu. Kan dia harus berhenti dari sekolahnya, kehilangan kesempatan untuk belajar, untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Padahal itu dia merupakan korbannya, Bu. Jadi bagaimana pemerintah Toba untuk membantu anak tersebut yang menjadi korban untuk menempuh pendidikan yang layak? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan ini. Sebenarnya kalau khusus bidang PPPA yang kita tangani, kalau untuk korban menjadi berhenti bersekolah, sepertinya belum ada selama saya 2 tahun di sini ya. Ada memang satu korban yang sampai merasa depresi berat, tidak bisa mengikuti ujian nasional kemarin. Karena pemikirannya sudah tidak ke sekolah lagi begitu. Tapi seperti yang saya bilang, pendampingan itu bukan hanya kami membawa visum atau kami membawa untuk didampingi aparat penegak hukum atau mereka mendapatkan psikologi, bukan. Kami mendampingi sampai mereka benar-benar bisa bersosialisasi lagi, tidak merasa depresi, tidak merasa terkucilkan. Jadi kami tetap memonitoring, kami tetap pergi ke rumahnya, bertanya kepada orang sekitar, melakukan percakapan atau berkontak langsung dengan Bapak Kepala Desa. Jadi kami datangi rumahnya, menanyakan bagaimana, apa sudah selesai ujian atau bagaimana. Dan anak itu memang jangankan mengikuti ujian nasional,
dia bahkan udah kayaknya sudah hampir 1 bulan tidak mengikuti pembelajaran. Jadi kami langsung mendatangi kepala sekolah dan juga dinas pendidikan bagaimana baiknya anak ini. Dari pihak sekolah tetap memberikan keringanan, mengingat anak ini adalah korban. Jadi tidak ada itu kita menjadi, ya karena kamu korban kamu harus keluar. Kalau di Kabupaten Toba tidak, setahu saya tidak pernah ada yang seperti itu. Karena kita menyelamatkan korban bukan menjerumuskan korban. Jadi dia pada akhirnya dengan kerjasama antar OPD dan dengan pendampingan dari Dinas PMD PPA Kabupaten Toba, dia pada akhirnya dapat mengikuti ujian nasional. Dan sekarang anak ini sudah lulus. Begitu. Dan sebelumnya, sebelum dari hal tersebut juga memang karena dia korban oleh ayah kandungnya ya, yang memang sudah beberapa tahun lah dia mengalami hal tersebut sampai dia berani untuk melakukan pelaporan. Jadi memang psikisnya secara mental dia itu sudah agak terganggu. Kita tidak bisa mengatakan terganggu karena kita bukan tenaga ahli psikologi ya, tapi saya mengatakan seperti itu karena memang kami sudah membawa dia pendampingan ke psikolog ke Medan 2 kali. Jadi puji Tuhan memang bukan terobati secara sembuh total ya, yang namanya trauma ya, itu harus dari berdamai dengan diri sendiri, tapi dia sudah bisa berkomunikasi dengan baik, begitu. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari anak kami, Niko Marpau. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, Bu, terima kasih atas. Saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi, Bu, tentang masalah keanggotaan Forum Anak Toba. Niko, suara kamu kurang kedengeran. Izin bertanya untuk satu pertanyaan lagi, Bu. Iya, silakan. Saya ingin bertanya tentang keanggotaan Forum Anak Toba untuk di masa mendatang, Bu. Apakah Forum Anak Toba di masa mendatang akan memberikan anggotanya itu anak SMP dan anak SMA? Jika betul anggotanya merupakan anak SMP dan anak SMA, apakah ketuanya itu akan dipilih dari SMA atau SMP? Jika ketuanya dipilih dari anak SMP seperti tahun-tahun sebelumnya, bagaimana melakukannya? Bagaimana membujuk anak SMA agar mau menuruti apa yang dikatakan oleh ketua Forum Anak Toba dari SMP? Dan apabila anak SMP dan anak SMA menjadi anggota dari Forum Anak Toba, apakah kelas 9 dan kelas 12 itu harus diikutkan karena mereka juga harus mempersiapkan diri untuk masuk ke SMA yang diinginkan dan juga ke perkuliahan yang diinginkan? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi forum anak itu, yang namanya forum anak itu kan pelajar, siswa-siswi. SD, SMP, SMA bisa masuk. Tadi pertanyaannya, jadi kalau misalnya ketua terpilih adalah anak SMP, gimana caranya membujuk anak SMA? Sebenarnya, ini kata kasarnya ya, sebenarnya pertanyaan ini tidak seharusnya dilontarkan oleh seorang ketua dari forum anak ya. Karena, kenapa begitu? Karena kalau kalian sudah masuk menjadi anggota forum anak, kalian kan ini sudah dinobatkan jadi agent of change, agen perubahan, pelopor-pelapor. Sudah mempunyai akhlak, bukan ego lagi. Jadi kalau harus dibujuk-bujuk untuk mendengarkan yang ketuanya yang dibilanglah masih junior, itu sebenarnya bukan agen perubahan lagi. Begitu. Apalagi pertanyaannya tadi, Niko? Ada 3 ya tadi? Untuk anak kelas 9 dan kelas 12, apakah diikutkan dalam keanggotaan, Bu? Kalau untuk anak kelas 9 dan kelas 12 kan kendalanya tadi mereka mau membuat persiapan kan untuk ujian dan untuk segala macamnya gitu kan. Sebenarnya itu tidak menjadi kendala untuk menjadi anggota forum anak. Karena kan menjadi anggota forum anak itu bukan berarti menjadi
menghalangi kalian untuk menjadi siswa-siswi. Begitu kan? Menghalangi proses belajar mengajar kalian. Proses kalian di sekolah atau proses kalian menjadi seorang anak di lingkungan keluarga itu tidak menghalangi. Dan saya rasa kalau kalian memasuki satu organisasi dan dampak organisasi itu buruk, jadi menghalangi kalian menjadi orang yang baik, sebaiknya tidak masuk di dalam organisasi itu. Dan kalian sebagai forum anak pasti tahu sebenarnya kalau forum anak itu bukanlah suatu organisasi yang tidak baik. Forum anak itu adalah satu organisasi, wadah, di mana anak-anak cerdas Kabupaten Toba menjadi agen perubahan pelopor-pelopor. Begitu. Masih ada lagi pertanyaan? Izin Bu, mungkin maksud dari pertanyaan Niko itu seperti ini Bu, mengenai kelas 9 dan kelas 12. Itu kan Bu, itu rentang waktunya sekitar 3 tahun sampai 4 tahun. Seperti kendala kami pada tahun yang kemarin kan Bu, kami dipilih pada kelas 9. Nah, di mana di situ semua anggotanya sudah pada saat tahun berikutnya kami sudah SMA, itu kan sudah berpencar Bu, kemana-mana dia. Nah, mungkin bagaimana tindak lanjutnya dari hal tersebut Bu? Kan itu berarti kan mereka jika ada sosialisasi ataupun ada suatu kegiatan dari forum anak, mungkin mereka tidak memungkinkan untuk dapat hadir langsung ke dalam suatu kegiatan tersebut. Jadi Bu, bagaimana tindak lanjut selanjutnya? Apakah mereka akan dikeluarkan ataupun mereka disarankan tidak diperuntukkan untuk mengikuti forum anak seperti itu keanggotaannya? Mungkin itu maksud dari pertanyaan Niko. Berarti ini secara lebih ke teknisnya ya, untuk forum anak itu kalau sudah berpencar, keaktifan mereka, apa mereka masih layak di dalam forum Benar, anak? Bu. Gitu Iya. kan? Nah, kalau bicara teknisnya nanti pada saat pembentukan forum anak kita bahas. Karena itu lebih bersifat kepada internal begitu. Jadi ada lagi pertanyaannya? Dari forum anak tidak ada lagi pertanyaan Bu. Dari anak-anak kami siswa-siswi masih ada pertanyaannya? Tidak Bu. Apa semuanya udah pas-pas aja nih? Udah luar biasa aja kami yang bersosialisasi ini. Udah pada mengerti semua. Semoga semua sudah memang mengerti dan paham ya, apa penyebab dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi, karena sebelum kita mengakhiri Zoom meeting kita ini, sosialisasi Zoom meeting kita, sekali lagi saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Henry Silalahi, Kepala Dinas PMD PPA Kabupaten Toba, dan juga kepada Bapak Ibu Kepala Bidang di Dinas PMD PPA Toba, kepada para Bapak Ibu pegawai dan juga honorer yang ada di Dinas PMD PPA, Bapak Ibu yang menghadiri Zoom meeting kita, dan terkhususnya saya berterima kasih kepada mentor saya, Ibu Lumongga Nababan, yang selalu memberikan dukungan dan support, juga kepada anak-anak kami yang terkasih. Sebelum kita mengakhiri Zoom meeting kita, alangkah baiknya kita melakukan yel-yel Kabupaten Toba yang dilakukan oleh Pak Kadis tadi. Jadi kalau saya bilang Toba, kalian unggul. Kalau saya bilang Toba, kalian nyaut bersinar. Terus saya bilang Toba, kalian nyaut horas, horas, horas. Semuanya open mic ya. Bisa kan? Oke, open mic aja dulu semua. Open mic. Oke. Oke, bisa kita mulai. Toba. Unggul. Kurang kompak nih. Kita ulang dulu. Kurang kompak. Kita harus kompak supaya kita unggul dan bersinar. 1, 2, 3. Toba. Unggul. Toba. Bersinar. Toba. Horas, horas, horas. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik kami,
terima kasih telah berpartisipasi dalam sosialisasi pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya pada sosialisasi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu adik-adik kami sudah bisa live Zoom. Yang belum melakukan mengisi daftar hadir pada kolom chat silakan diisi. Dan juga sosialisasi kita ini direkam dan akan diupload pada akun YouTube resmi Dinas PMD PPA Kabupaten Toba. Jadi kalau adik-adik ingin melihat atau men-share sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bisa di-subscribe dan share pada akun YouTube Dinas PMD PPA Kabupaten Toba. Demikian, terima kasih. Selamat malam, Horas. Malam. Malam. Ras. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali. Sudah bisa live semua, udah bisa live.